Kita akan belajar mengenai alat ukur besaran panjang. Kalau yang biasanya kalian gunakan sehari-hari ada penggaris. Kalau di laboratorium atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan, biasanya menggunakan jangka sorong yang seperti ini atau mikrometer skrup. Nah, di sini untuk jangka sorong itu punya kemampuan 0 sampai 150 mm atau 15 cm. Jadi, jangka sorong ini hanya bisa digunakan untuk benda-benda yang punya ukuran maksimal 15 cm. Untuk benda-benda yang ukurannya kecil. Sedangkan mikrometer skrup di sini ada keterangan 0 sampai 25 mm. Ini atau 2,5 cm. Berarti mikrometer skrup ini bisa mengukur benda-benda yang ukurannya tidak lebih dari 2,5 cm. Kalau kalian ingat, dari dua alat ini yang paling teliti adalah yang mikrometer skrup. Ketelitiannya paling kecil. Nah, untuk jangka sorong di sini ada beberapa bagian. Ini di atas ini ada skrup pengunci. Jadi kalau kita putar ke searah jarum jam, dia akan mengunci. Kalau mau menggeser ini rahangnya, kita tinggal putar berlawanan arah jarum jam sedikit aja. Nah, ini terus kita geser. Ini ada rahang atas, ada rahang bawah. Rahang atas ini untuk mengukur diameter dalam. Misal di sini ada ring ya, seperti ini. Nah, ini ada diameter luar, ada diameter dalam. Untuk mengukur diameter dalam, kita bisa menggunakan jangka sorong rahang yang atas seperti ini. Kemudian kita tarik sedikit. Nah, supaya ini nggak geser-geser, kita kunci. Ini dikencangkan lagi, dikunci. Nah, kalau sudah, ini dilepas boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus nanti kita baca hasil pengukurannya. Gitu. Kemudian kalau yang bawah, ini untuk mengukur diameter luar. Misal seperti ini. Nah, kita masukkan di sini ya. Ini juga sama. Atau seperti ini juga boleh, sama aja. Karena ini diameter. Kita kencangkan, kemudian kita kunci. Supaya rahangnya nggak geser-geser. Jadi ini harus dikunci. Selain itu kita juga bisa mengukur kedalaman, misal kedalaman botol. Nah, ini ada botol. Kedalaman botol bisa kita ukur dengan bagian bawah. Ini ada bagian bawah. Nah, ini kita bisa panjangkan gini, kita masukkan sampai menyentuh dasar. Nah, ini lumayan panjang ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini mentok di sini. Nah, kalau udah dikunci, terus dibaca. Ini ya dikunci, kemudian kita baca hasil pengukurannya. Nah, ini cara menggunakan jangka sorong. Kalau menggunakan mikrometer skrup, ini pengunci. Jadi kalau ke kiri kita kunci, kalau ke kanan seperti ini, kita melonggarkan. Kemudian kita putar. Nah, diputar seperti ini, dia akan buka. Nah, kalau kita mau ngukur diameter misalnya atau ketebalan kertas, itu juga bisa. Nah, misal kita mau mengukur ketebalan benda ini, ya kita tinggal masukkan aja ini ke sela-selanya, terus kita putar lagi. Sampai sampai kenceng. Nah, seperti ini. Kita bisa mengukur ketebalan, terus kita kunci. Ini diambil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Setelah itu, kita bisa baca hasil pengukurannya.
Itu cara menggunakannya. Kalau yang ini biasanya hanya untuk pembetulan aja. Oke, sekarang kita akan membaca hasil pengukurannya dulu. Dimulai dari mikrometer. Kita akan melihat atau mengukur diameter dari benda tadi. Kita akan ukur menggunakan mikrometer skrup dan juga menggunakan jangka sorong. Apakah hasilnya sama atau tidak? Seharusnya hasilnya sama. Kalaupun beda, beda sedikit. Nah, ini dipasin ya diameternya. Seperti ini. Ini diameternya kurang lebih di sini. Terus kita kencangkan. Terus kita kunci. Nah, kita baca. Cara membacanya, untuk mikrometer skrup ini ada dua skala. Ini skala utama, ini skala nonius atau skala putar. Nah, di sini ada angka 0, 5, 10, 15, 20, kelipatan 5 ya, sampai seterusnya. Maksimal 25 aja, karena di sini mikrometer skrup kan hanya bisa sampai 25 mm atau 2,5 cm. Nah, angka dari 0 sampai ke 5 itu terbacanya 5 mili. 10 berarti 10 mm, 15 berarti 15 mm, dan seterusnya. Tapi di sini di bawah ada garis kecil-kecil lagi. Nah, ini setengah ya. Jadi kalau misal di yang bawah ini terbaca, berarti nanti 5,5. Kemudian ini 6. Satu garis ini 6, 7, 8, 9, 10. Bawahnya ini setengah. Jadi 10 setengah. Ini 11, berarti ini 11 setengah. Ini 12, ini berarti 12 setengah. Gitu. Nah, ini terbaca berapa? Kita lihat. Paling kanan ini kita bisa melihat itu sampai berapa. Ini 25 ya, karena kan 20 setelahnya adalah 25. 25 masih terlihat. Nah, garis yang bawah yang setengahnya apakah terlihat? Kalau tidak terlihat, berarti kita baca hasilnya adalah 25 mm. Kemudian kita cari yang untuk yang skala putar atau skala nonius, kita cari yang lurus. Lurus dengan skala utama. Ini adalah garis lurus untuk kita menentukan skala mana yang kita baca. Gitu. Nah, untuk skala putar, di sini ada 50 garis. Ya, ada 50 garis. Angkanya di sini 0, 5, 10, 15, dan seterusnya sampai ini 45 ya. Nah, perhatikan, ini 40 tuh ada di bawahnya 45, maka garisnya yang kita baca ini 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini ada di tengah-tengah. Enggak lurus persis dengan garis 43 dan 44. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang 44 aja ya. Jadi 44 ini kita kalikan dengan 0,01 mm. Hasilnya 0,44 mm. Nah, kita tambahkan dengan yang di depan tadi. Jadi 25 mm plus 0,44 mm, sehingga diameter benda ini 25,44 mm. Itu kalau kita hitung atau kita ukur menggunakan mikrometer. Oke, di sini Miss tuliskan tadi diameter ring menggunakan mikrometer. Skrup hasilnya 25 mm ditambah 44 kali 0,01 mm. Jadi 25 ditambah 0,44 mm. Hasilnya 25,44 mm. Seperti ini.
Nah, sekarang kita akan mengukur menggunakan jangka sorong. Ini dilonggarkan dulu, ditarik, kemudian masukkan ke rahang bawah. Kemudian dikencangkan. Nah, sekarang kita baca. Di sini untuk jangka sorong dari 0 ke 1 atau angka 1 di sini artinya 1 cm, 2 cm, 3 ini 3 cm, 4 cm dan seterusnya. Jadi kita menggunakan skala yang bawah yang satuannya cm. Yang atas itu satuannya inci. Jadi yang ada di ini, garis tengah ini adalah skala utama, yang ada di rahang GSR ini namanya skala nonius. Ini dalam satuan milimeter, ini dalam satuan inci. Jadi nanti kita gunakan skala nonius yang bawah. Nah, cara membacanya sekarang perhatikan angka 0 pada skala nonius ada di sini. Nah, ini kita baca 2, dia nggak tepat. Nah, ini harus teliti ya melihatnya. Kita bacanya itu skala utama, yang dibaca adalah garis. Ini angka 0 skala nonius, nah yang kita baca itu ini 2,5, 2,6. Karena ini 2,6 dengan 0 itu nggak lurus banget, berarti yang kita baca 2,6. Karena 0-nya ini sedikit geser ke sebelah kanannya 2,6. Jadi yang kita baca adalah garis pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, ini kalau kamu mau lihat langsung, ini nggak tepat lurus. Kemudian, tadi terbaca 2,6 itu satuannya cm. Lalu, skala noniusnya kita cari garis yang paling lurus antara skala utama dengan skala nonius. Nah, di sini kalau kamu lihat ke alatnya langsung, ini yang paling lurus ada di garis ini, antara 0 dan 1. Ini yang paling lurus dengan skala utama. Jadi garis yang di bawah harus lurus dengan garis yang di atas. Nah, 0,5. Di sini terbacanya, kalau yang skala nonius, ya, 1 ini adalah 0,1 mili. Angka 2 berarti 0,2 mili. 0,3 mili, 0,4 mili, dan seterusnya. Nah, ini ada di antara 0 dan 1. Kalau tadi ini 0,1 mm, berarti kalau di tengah antara 0 sama 1, berarti kita bacanya 0,05 mm. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak bisa kita langsung jumlahkan karena satuannya beda. Harus kita samakan dulu. Nah, kamu bisa menyamakan ke dalam sentimeter boleh, menyamakan ke milimeter boleh. Nah, karena kita mau membandingkan dengan yang mikrometer sekrup itu dalam satuan milimeter, maka yang jangka sorong kita samakan juga dalam milimeter ya. Tapi kalau di soal-soal biasanya jangka sorong itu dalam satuan sentimeter. Ini kita samakan dulu satuannya, kemudian baru kita jumlahkan 26,05 mm. Gini. Jadi ini cm, kita ubah ke milimeter, hasilnya 26 ditambah 0,05 mm, sehingga hasilnya 26,05 mm. Atau kalau mau dijadikan senti berarti 2,05 cm. Sedangkan yang mikrometer square kalau diubah jadi senti ya dibagi 10, jadi 2,544 cm. Nah, sekarang kita bandingkan yang sama-sama menggunakan satuan cm.
Ya, di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan sekitar 0, 0, berapa? 2,056 dikurangi 2,544. 1,60. Nah, perbedaannya 0,061 atau 0,61 mm. Nah, ini perbedaannya antara micrometer screw dengan jangka sorong. Meskipun ada perbedaan, tapi ini bisa dianggap sangat kecil ya perbedaannya. Dan itu wajar kalau dalam sebuah pengukuran fisika atau percobaan IPA ini ada selisih, itu adalah hal yang wajar, yang penting selisihnya tidak jauh. Di sini angka depannya masih sama-sama 2. Ini 2,5, ini 2,6. Begitu. Jadi seperti itu cara membaca jangka sorong dan micrometer screw.